Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Yulida Zahra, NIM 18086181. Baiklah, saya akan menjelaskan materi pertemuan ke-14 mengenai konsep dasar kepemimpinan pendidikan dan gaya kepemimpinan kepala sekolah. Yang pertama yaitu pengertian kepemimpinan. Di dalam suatu organisasi, sosok seorang pemimpin sangat berperan dalam mempengaruhi kinerja, kualitas, dan terutama tingkat prestasi suatu organisasi tersebut. Kepemimpinan adalah sikap dan perilaku untuk mempengaruhi para bawahan agar mereka mampu bekerja sama sehingga dapat bekerja secara lebih efisien dan efektif untuk mencapai angka produktivitas kerja sesuai dengan yang telah ditetapkan. Fungsi kepemimpinan. Pada umumnya, fungsi kepemimpinan adalah mengusahakan agar kelompok yang dipimpinnya dapat mewujudkan tujuan dengan baik melalui kerjasama. Menurut Sondang SP Siagian pada tahun 1999, fungsi-fungsi kepemimpinan meliputi yang pertama, pimpinan sebagai penentu arah, yang kedua, pimpinan sebagai wakil dan juru bicara organisasi, yang ketiga, pimpinan sebagai komunikator yang efektif, yang keempat, pimpinan sebagai mediator, yang kelima, pimpinan sebagai integrator. C. Gaya kepemimpinan kepala sekolah. Pimpinan sebagai komunikator yang efektif. Yang keempat, pimpinan sebagai mediator. Yang kelima, pimpinan sebagai integrator. C. Gaya kepemimpinan kepala sekolah. Terdapat beberapa gaya kepemimpinan pada sosok pemimpin, antara lain: yang pertama yaitu gaya kepemimpinan otokratis. Gaya kepemimpinan otokratis merupakan gaya yang terpusat pada diri pemimpin atau direktif, yaitu sosok pemimpin yang hanya menentukan sendiri keputusan dan perannya sebagai pemimpin tanpa peran para anak buah dalam merencanakan semuanya. Yang kedua, gaya kepemimpinan demokratis. Gaya kepemimpinan demokratis adalah suatu kemampuan dalam mempengaruhi orang lain agar dapat bersedia untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan dengan berbagai cara. Yang ketiga adalah gaya kepemimpinan delegatif. Gaya kepemimpinan ini memiliki ciri-ciri yaitu pemimpin akan jarang dalam memberikan arahan, pembuat keputusan diserahkan kepada bawahan, dan anggota organisasi tersebut diharapkan bisa menyelesaikan segala permasalahan sendiri. Yang keempat, gaya kepemimpinan birokratis. Gaya kepemimpinan ini dilukiskan dengan pernyataan memimpin berdasarkan adanya peraturan. Yang kelima, gaya kepemimpinan laissez-faire. Gaya ini akan mendorong kemampuan anggota dalam mengambil inisiatif. Yang keenam, gaya kepemimpinan karismatis. Kelebihan dari gaya kepemimpinan ini ialah mampu menarik orang. Yang ketujuh, gaya kepemimpinan otoriter adalah gaya pemimpin yang telah merumuskan segala keputusan dan kebijakan yang ingin diambil dari dirinya. Yang kedelapan, gaya kepemimpinan diplomatis. Kelebihan gaya kepemimpinan ini terdapat di penempatan perspektifnya. Yang kesembilan, gaya kepemimpinan moralis. Kelebihan dari gaya ini, gaya kepemimpinan diplomatis. Kelebihan gaya kepemimpinan ini terdapat di penempatan perspektifnya. Yang kesembilan, gaya kepemimpinan moralis. Kelebihan dari gaya ini ialah pada umumnya mereka hangat dan sopan untuk semua orang. Yang ke-10 yaitu gaya kepemimpinan administratif. Gaya ini terkesan kurang inovatif dan terlalu kaku dalam memandang aturan. Yang ke-11, gaya kepemimpinan analitis. Dalam gaya kepemimpinan tipe ini biasanya untuk pembuatan keputusan didasarkan pada suatu proses analisis. Yang ke-12, gaya kepemimpinan asertif. Gaya kepemimpinan ini bersifat lebih agresif dan memiliki
perhatian yang sangat begitu besar pada suatu pengendalian personal. Yang ke-13, gaya kepemimpinan entrepreneur. Gaya kepemimpinan ini sangatlah menaruh perhatian pada kekuasaan dan hasil akhir serta kurang mengutamakan untuk kebutuhan akan kerjasama. Yang ke-14, gaya kepemimpinan visioner. Kepemimpinan visioner merupakan pola kepemimpinan yang ditujukan untuk bisa memberi arti pada kerja dan usaha yang perlu dilakukan secara bersama-sama. Yang ke-14 yaitu gaya kepemimpinan situasional. Pada gaya ini, kepemimpinan situasional ialah a leadership contingency theory that focus on followers readiness. Inti dari teori kepemimpinan situasi ialah bahwa suatu gaya kepemimpinan situasi seorang pemimpin theory that focus on followers readiness. Inti dari teori kepemimpinan situasi ialah bahwa suatu gaya kepemimpinan situasi seorang pemimpin akan dapat berbeda-beda tergantung dari seperti apa tingkat kesiapan para pengikutnya. Yang ke-14, gaya kepemimpinan militeristik. Tipe ini seperti sangatlah mirip dengan tipe pemimpin yang otoriter, yang merupakan tipe pemimpin yang senantiasa bertindak sebagai diktator terhadap para anggota kelompoknya. Sangatlah mirip dengan tipe pemimpin yang otoriter, yang merupakan tipe pemimpin yang senantiasa bertindak sebagai diktator terhadap para anggota kelompoknya. Baiklah, sekian penyampaian materi pertemuan ke-14 dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.